Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini kita masih bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suka apapun ya teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat ya di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rusyada MM. Saya di sini mengampu mata kuliah manajemen pemasaran untuk semester ini. Ini nomor WA saya, teman-teman semua silakan dicatat. Nanti kalau ada keperluan atau pertanyaan mengenai perkuliahan bisa disampaikan di nomor WhatsApp saya ini. Kemudian ini adalah alamat email saya, teman-teman silakan dicatat. Dan nanti semua pengumpulan tugas nanti akan dikumpulkan melalui alamat email saya ini, gitu ya teman-teman. Oke, untuk hari ini kita belum memasuki perkuliahan. Hari ini kita akan membahas mengenai RPS dan silabus kita, gitu ya, untuk satu semester ke depan ya teman-teman semua. Ya. Oke, baik saja, langsung saja kita masuk ke RPS kita. Jadi apa sih nanti yang akan kita pelajari selama satu semester nanti, teman-teman? Jadi di sini nanti kita akan belajar mengenai konsep dan prinsip-prinsip manajemen pemasaran, baik di bidang barang maupun jasa ya teman-teman semua. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana menganalisis ya, lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan mengenai pemasaran. Dan kita juga akan mempelajari mengenai strategi perencanaan dari pemasaran. Bagaimana teknik segmentasi, ya, targeting dan positioning dari produk kita seperti itu. Kemudian kita akan belajar juga mengenai marketing mix. Faktor apa saja yang bisa berpengaruh terhadap pemasaran kita, pemasaran produk kita seperti itu. Kemudian kita akan belajar mengenai bagaimana mempelajari perilaku konsumen. Apalagi di era sekarang ini ya, 4.0 ini. Teknologi value konsumen, kita akan belajar mengenai perilaku konsumen di hari ini. Kemudian bagaimana teknik komunikasi pasar yang baik dan strategi keunggulan bersaing pada pemasaran di produk kita. Jadi agar produk kita itu bisa bersaing dengan produk perusahaan lain, baik secara regional maupun secara internasional. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk deskripsi mata kuliah kita di satu semester nanti. Kemudian kompetensi mata kuliah kita ini diharapkan nantinya ketika kalian selesai belajar manajemen pemasaran, diharapkan kalian bisa memahami ya, konsep-konsep dan prinsip-prinsip pemasaran dengan baik. Kemudian kalian bisa melakukan analisis ya, mengembangkan dan mengelola kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan informasi yang ada untuk pengembangan pemasaran di jangka panjang. Itu kompetensinya atau harapan kita ke depan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa melakukan identifikasi ya, untuk mencari permasalahan mengenai masalah-masalah mengenai di bidang pemasaran. Kemudian kalian bisa menggunakan strategi pemasaran tepat seperti apa sih untuk produk kita, produk perusahaan kita, atau produk kalian sendiri seperti nanti. Jadi diharapkan satu semester ini kita bisa memenuhi kompetensi tersebut ya, di mata kuliah ini. Kemudian metode pembelajaran kita itu kita sebut dengan metode SCL ya, atau Student Centered Learning. Jadi nanti di sini mahasiswa dituntut keaktifannya ya, dalam proses belajar ya, di mata kuliah ini. Jadi dosen di sini hanya bertugas sebagai fasilitator atau memandu saja proses belajar mahasiswa, kemudian melakukan penilaian. Jadi semua pengembangan ilmu dan informasi itu semua diupdate oleh mahasiswa itu sendiri seperti itu. Jadi ada 4 konsep di sini. Yang pertama, small group discussion, nanti akan saya bentuk kelompok-kelompok ya, dan sudah saya bentuk. Nanti akan saya share di grup kelompok presentasi ya, nanti kita akan membangun presentasi dan kelompok presentasi. Kemudian ada yang namanya self discovery learning. Jadi di sini dituntut kalian bisa mengembangkan kemampuan dan belajar secara mandiri sendiri gitu. Bisa membangun pengetahuan sendiri seperti itu.
Jadi nanti kemudian kalian bisa explore ya, ilmu kita dari berbagai sumber ya, silahkan bebas. Kemudian yang ketiga ada collaborative learning. Jadi di sini kita akan belajar sama-sama ya, menyumbangkan ide, pendapat, kemudian pengalamannya di bidang masing-masing dan mengenai pemasaran itu di kelas. Jadi semuanya saling aktif ya, menyumbangkan pendapat di kelas dan kita selesaikan masalah sama-sama ya, permasalahan yang ada di kelas. Kemudian terakhir case study, studi kasus. Diharapkan nanti ketika kalian presentasi diharapkan bisa menyajikan dan memberikan contoh kasusnya seperti apa dan penyelesaiannya seperti apa. Itu menjadi nilai tambah sendiri ya teman-teman nanti. Itu metode pembelajaran kita semester nanti. Kemudian mekanisme menjalin mutunya. Jadi ada 5 aspek yang akan saya nilai. Yang pertama itu presensi kehadiran. Jadi diharapkan kalian bisa hadir terus ya teman-teman, meskipun secara online di rumah santai, tapi tetap bisa hadir mengikuti perkuliahan dan aktif ya, ketika diskusi berlangsung. Dan yang kedua partisipasi kelas. Jadi partisipasi kalian di kelas itu sangat saya nilai. Semakin kalian aktif di kelas, semakin baik nilainya seperti itu ya. Jadi diharapkan semuanya bisa aktif ya. Diskusi di kelas bisa aktif, bisa hidup ya, diskusi di kelas meskipun kita belajar secara online. Dan yang ketiga tugas kelompok. Ini ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Silahkan nanti bisa dicek di RPS-nya, akan saya share di grup. Akan dicek tugasnya apa. Kemudian UTS ya, ujian tengah semester dan UAS. Jadi itu 5 aspek penilaian yang akan saya nilai di semester ini. Kemudian kita lihat penilaian tugas kelompok. Di sini ada 5 aspek yang saya nilai mengenai penilaian tugas kelompok ya, atau makalah kalian nanti akan dibuat untuk presentasi nanti. Yang pertama aspek originalitas. Jadi silahkan kalian cantumkan secara lengkap sumber referensinya dari mana, didapat dari mana, informasinya didapat dari mana. Silahkan cantumkan secara lengkap, itu poinnya 15. Kemudian ketepatan analisis materi. Pembahasan materi sesuai dengan materi yang dijadikan acuan pembelajaran dan tidak menyimpang dari konteks pembelajaran disertai analisis yang baik. Itu bobotnya 20 ya. Jadi materinya tepat sasaran sesuai dengan acuan pembelajaran yang sudah saya cantumkan di RPS. Kemudian yang ketiga komprehensif. Pembacaan materi presentasinya secara menyeluruh dan lengkap. Itu poinnya 35 paling besar. Kemudian kritis, faktor kritis juga penting. Jadi silakan kalian tambahkan contoh kasus di makalah kalian dan di presentasi kalian. Contoh kasus mengenai pemasaran yang sesuai dengan materi yang dijadikan acuan presentasi kalian. Silahkan tambahkan contoh kasusnya dan penyelesaiannya seperti apa. Itu poinnya 20. Kemudian kerapian teknis juga ada penilaiannya ya, nilainya 10. Total 100% untuk papernya atau makalahnya. Kemudian penilaian presentasi kelompok. Itu ada 5 aspek juga yang saya nilai. Yang pertama penguasaan materi. Jadi diharapkan nanti kalian bisa menguasai ya, diskusi ini. Nanti yang presentasi bisa menguasai materi yang presentasikan. Itu poin 35. Kemudian pengorganisasian materi terorganisasi dengan baik, menunjukkan dengan data dan fakta yang ada, dianalisis dengan baik. Itu poinnya 25. Kemudian kemampuan komunikasi itu ya. Jadi kemampuan komunikasi kalian juga sangat penting ya. Meskipun secara online nanti bisa dengan, nanti terserah ya keputusan di kelas nanti seperti apa, mau dengan video conference boleh atau mau dengan diskusi yang lain dengan time skema yang lain juga boleh. Silakan, nanti ada kesepakatan kelas yang kita sepakati ya bersama ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti bisa fleksibel pembelajarannya ya, bisa video conference atau kalau beberapa yang video conference bisa menggunakan WA dan yang lain silahkan ya. Untuk kemampuan komunikasi itu 20 ya bobotnya. Kemudian terbuka dengan masukan, bisa menerima masukan dan kritikan dengan baik, itu poinnya 5. Kemudian kemampuan menjawab pertanyaan. Jadi jawaban ditampilkan tepat sasaran sesuai dengan inti pertanyaan, tidak keluar dari konteks dan tidak bertele-tele, itu poinnya 15. Jadi total 100% teman-teman untuk kriteria penilaian presentasinya. Kemudian penilaian hasil akhir kuliah. Ini ada 5 aspek ya, tadi yang sudah saya berikan di depan. Ada presensi kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, dan UAS. Presensi kehadiran itu poin bobotnya 10% dari seluruh keseluruhan nilai akhir.
Kemudian partisipasi di kelas itu 15%, kemudian tugasnya 20%, UTS 25%, dan UASnya 30%, jadi totalnya 100%. Jadi silahkan semuanya bisa dimaksimalkan teman-teman, baik itu persensi kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, dan UAS. Itu untuk penilaian hasil akhir kuliah. Kemudian untuk referensinya, ini adalah referensi wajibnya ya, yang harus ada di setiap presentasi kalian. Kebanyakan dari Kotlor ya, kita ambil dari Kotlor. Kemudian tidak menutup kemungkinan bisa kalian tambahkan referensi yang lain di luar dari referensi yang saya sebutkan ini ya. Silahkan bebas, bisa ditambahkan referensi yang lain atau updatean yang terbaru ya, dari jumlah-jumlah yang terbaru silahkan bisa ditampilkan dan explore di kelas nanti, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kontrak perkuliahan kita ya, diharapkan nanti ketika video conference berlangsung atau kelas itu dilaksanakan nanti, bisa dengan pakaian yang sopan ya, bisa pakaian yang pantas dan sopan. Meskipun kita online di rumah masing-masing, tetap menggunakan pakaian yang sopan gitu ya. Kemudian nanti ketika saya berhalangan hadir, nanti saya akan beritahukan kepada ketua kelas, ketua komtingnya, bahwa saya tidak hadir seperti itu. Nanti akan saya tunjuk satu orang untuk menjadi komting kita di kelas. Jadi semua informasi yang penting dari saya akan disampaikan oleh komting di kelas. Begitu. Kemudian durasi keterlambatan kuliah itu 15 menit, silahkan bisa hadir ya. Paling lambat 15 menit telatnya gitu ya. Ketika video conference berlangsung. Kemudian diharapkan pengumpulan tugasnya tidak telat ya, karena akan berakibat tidak dinilainya tugas tersebut kalau pengumpulannya telat. Silahkan tepat waktu ya teman-teman dalam pengumpulan tugasnya. Kemudian mahasiswa yang bisa mengikuti ujian akhir itu adalah mahasiswa yang minimal kehadirannya adalah 75% dari jumlah pertemuan yang ada. Jadi silahkan aktif kuliah, aktif diskusi di kelas, meskipun secara online tetap aktif ya teman-teman. Jadi minimal 75% dari kehadiran kalian. Silahkan nanti presensi bisa disikadu masing-masing kan, ya, masing-masing. Oke, untuk tampilan seperti itu. Kemudian untuk RPS semua sudah komplit ya, saya sisihkan akan saya share di grup kelas nanti. Jadi apa saja materi yang dijadikan acuan presentasi nanti selama satu semester itu semua sudah ada di RPS semua ya, termasuk rancangan tugas pemasaran itu apa saja sudah ada di RPS semuanya gitu ya teman-teman. Jadi silahkan bisa dilihat nanti di RPS-nya masing-masing, kemudian kelompoknya kebagian kelompok berapa gitu ya. Silahkan bisa dibahas sesuai dengan materi yang dijadikan acuan pembelajaran kita di kelas di RPS ini yang saya buat ini. Jadi silahkan disiapkan untuk minggu depan ya. Minggu depan kelompok yang pertama silahkan bisa menyiapkan presentasinya untuk materi mengenai mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang dibahas apa? Ini sudah ada semua di RPS ya. Ini dibahas adalah mengenai pemasaran dan nilai pelanggan, kemudian memahami perencanaan strategi korporasi dan bisnis, kemudian memahami perencanaan strategi unit bisnis dalam bidang pemasaran. Silakan bisa dieksplor, bisa dikupas, bisa disajikan dari sumber manapun, silakan bisa dieksplor nanti di kelas dan kita diskusikan sama-sama di kelas. Silakan teman-teman yang lain yang tidak diskusi juga harus aktif di kelas ya. Jadi agar kelas kita hidup ya, ada diskusi di kelas seperti itu ya. Begitu teman-teman. Jadi semuanya mulai minggu depan silahkan kelompok yang pertama dibahas mengenai materi ini dan seterusnya urut ya. Nanti kelompok kedua membahas mengenai mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan pemasaran baik itu internal maupun eksternalnya. Jadi semuanya silahkan bisa dilihat di RPS kalian, nanti akan share di grup kelas. Kemudian tugasnya juga sudah ada di RPS semua, suruh ngapain aja tugasnya sudah ada ya. Begitu ya, saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini.
silahkan bisa dicek di RPS-nya, kemudian kebagian kelompok berapa kalian nanti presentasi di pertemuan berapa sudah ada semua ada semua ya, dan akan saya share di grup WA kelas nanti. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita bahas mengenai RPS dan selanjutnya kita sama semester depan. Sampai jumpa di minggu depan ya teman-teman, kita mulai diskusi, dan silakan untuk kelompok 1 dipersiapkan presentasinya untuk minggu depan. Mohon maaf hari ini saya lewat video ya, nggak bisa conference secara langsung karena ada acara di kampus di FEB, ada acara yang tidak bisa ditunda seperti itu. Jadi mohon maaf saya lewat video untuk hari ini, pertemuan pertama ini. Sampai jumpa di kelas minggu depan ya. Nanti kesepakatan kelas akan kita gunakan media apa nanti akan kita bahas di grup kelas masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya hari ini, atas atensi kalian hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.